Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita bisa berkumpul bersama untuk membicarakan program guru penggerak kita. Baik, sebelum kita terjun ke lapangan atau ke lingkungan sekolah masing-masing, ada baiknya kita mengetahui rencana atau praktik-praktik apa saja yang ingin kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Baik, untuk itu saya ingin tahu rencana apa saja yang teman-teman kira-kira ingin terapkan praktik-praktik baik di lingkungan sekolah teman-teman. Untuk itu silahkan mengisi di Jamboard yang sudah saya sediakan. Apa saja kira-kira praktik-praktik baik yang akan diterapkan di sekolah oleh teman-teman. Silahkan diisi. Ya, silahkan teman-teman diisi. Ini program praktik baik apa yang akan diterapkan di sekolah? Kira-kira apa? Ini sebagai acuan untuk kita semua. Nanti kira-kira apa saja praktik-praktik baik yang bisa kita terapkan untuk mencapai sekolah merdeka. Atau setidaknya menciptakan paling tidak sedikit transformasi pendidikan di lingkungan sekolah kita ya teman-teman ya. Ini sudah ada 2 yang masuk. Yang pertama sekolah sehat dari Bu Mimi. Kemudian ada menerapkan literasi di sekolah dari Bu Hafsa. Ya, kita menunggu yang lainnya. Teman-teman yang lainnya silahkan. Ada 2 ya, ada 3. Dari Bu Wahidah ada pembelajaran proyek. Oke, yang lainnya silahkan. Ada membudayakan antri dari Bu Ima nih. Ini sudah bagus-bagus sekali ya, teman-teman, praktik-praktik baiknya yang ingin diterapkan di sekolah. Oke, ada mengolah sampai menjadi AP. Wah, ini menarik sekali nih. Saya kurang paham juga nih dari Bu Ida. Sebentar saya ingin mendengar ini dari Bu Ida, mengolah sampah menjadi AP itu apa ya Bu Ida? Bisa dijelaskan agar saya dan teman-teman juga tahu, terutama AP-nya itu apa nih? Ya, silahkan Bu Ida. Baik, terima kasih Bu Riri. Ini satu praktek baik yang saya tulis adalah mengolah sampah menjadi APE, alat peraga edukatif. Jadi karena saya ada di jenjang TK dan SD, maka APE kan diperlukan. Nah, kita mengajak bagaimana APE itu teman-teman guru tidak lagi beli, tetapi memanfaatkan limbah-limbah atau bahan-bahan yang sudah tidak terpakai di lingkungan keluarga siswa masing-masing atau di lingkungan sekolah. Contohnya misalnya memanfaatkan ini cangkang telur misalnya untuk membuat huruf-huruf, aksara-aksara yang ini bisa untuk anak TK atau kelas 1 SD. Ya, itu Bu Riri. Boleh sedikit bertanya tentang pembuatan alat peraga itu? Tadi Ibu mencontohkan cangkang telur ya. Apakah itu nanti alatnya atau bahannya siswa membawa dari rumah ke sekolah? Apa kita memakai bahan atau alat yang sudah ada di sekolah? Kalau ini berarti siswa yang membawa dari rumah. Oh begitu. Ya, atau bisa pakai kardus itu ya. Kardus-kardus yang sudah tidak terpakai di rumah. Oke, jadi tidak hanya sampah yang ada di sekolah ya Bu ya, tapi ya. Mengupayakan sampah-sampah di sekitar lingkungan siswa-siswa juga. Oke. Iya Bu Riri. Oke, ada lagi kira-kira praktik baik yang lainnya? Jika tidak ada, saya ingin mendengar cara penerapan program tersebut. Langkah-langkahnya saja saya minta dijelaskan secara singkat dan jelas. Itu saja. Saya mulai dari sekolah sehat ya. Silakan sekolah sehat. Ibu Mimi, silahkan. Sekolah sehat.
bagaimana programnya untuk menerapkan program tersebut, langkah-langkahnya seperti apa? Ya, terima kasih Bu Riri, saya Mimi. Saya yang menuliskan sekolah sehat. Jadi langkah-langkahnya sekolah sehat ini lebih memberdayakan semua warga sekolah, terutama siswa. Langkah pertama adalah membuat jadwal kebersihan kelas. Kemudian yang kedua, mengadakan hari bersih sekolah. Jadi misalnya kalau yang sudah saya terapkan hari Jumat itu adalah hari bersih sekolah, semua warga sekolah, siswa, guru itu membawa alat kebersihan dari rumah masing-masing sehingga pagi setelah olahraga kegiatannya memang membersihkan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Ada lagi Bu Mimi? Saya cukup Bu Riri. Baik, selanjutnya saya ingin ke Bu Hapsah, ini menerapkan literasi di sekolah. Kira-kira langkahnya apa saja Bu Hapsah yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan ini? Bisa menerapkan literasi di sekolah itu satu orang satu buku. Misalnya bisa setiap anak bisa membawa buku. Jadi nanti setiap mereka bisa bergantian untuk membaca. Jadi nanti sebelum pembelajaran mulai 10 menit diterapkan untuk membiasakan membaca buku. Begitu Bu Riri. Oh iya, oke. Yang terakhir yang ingin saya dengar, ini pembelajaran proyek seperti apa ya, Bu Wahidah? Penerapannya? Ya, terima kasih. Saya Wahida. Untuk pembelajaran proyek, ini saya terapkan di jenjang SD, karena jenjang SD itu berbasis tema. Berarti setiap guru akan merancang satu proyek yang sesuai dengan tema yang diajarkan. Misalnya untuk kelas 4 ketika membahas tema lingkunganku, nanti guru memang mengajak siswanya berdiskusi proyek apa yang bisa dihasilkan dari tema hasil belajar lingkunganku. Bagus sekali ya, jadi nanti siswa akan menghasilkan sesuatu ya Bu ya? Iya Seperti Bu. itu sepertinya. Oke, terakhir melatih kecakapan hidup sederhana. Ini langkahnya seperti apa dan saya ingin tahu kecakapan hidup yang sederhana itu seperti apa? Ya, baik. Saya Intan. Di sekolah saya ingin menerapkan itu kecakapan yang sederhana untuk kemandirian anak. Misalnya kelas 1. Karena saya di sekolah SD ya Bu ya. Jadi kelas 1 misalnya memakai kaos kaki sendiri. Jadi kan belum semua anak bisa memakai kaos kaki sendiri. Nah, ini kecakapan-kecakapan sederhana itu yang ingin kita tampilkan supaya anak-anak tuh bisa lebih mandiri gitu. Jadi memakai kaos kaki sendiri, memakai sepatu sendiri. Atau nanti berjenjang sampai dia menggosok Bu, menggosok. Jadi kecakapan-kecakapan yang bisa membuat dia kemandirian dia untuk di rumah seperti itu. Yang sederhana aja. Betul ya Bu Intan. Jadi ternyata hal-hal yang kecil seperti itu yang kadang luput dari perhatian kita ya sebagai guru ya. Justru itu karakter dari anak untuk mandiri, dilatih dari hal-hal yang kecil atau yang sederhana dulu ya begitu. Oke, ada lagi hal yang ingin diterapkan lagi di sekolah? Apa hanya cukup segini? Bagaimana waktunya Bu Wahidah? Sudah cukup Bu, langsung simpulan. Baik, jadi saya simpulkan ya, ada beberapa praktik baik yang sudah Bapak Ibu rencanakan untuk diterapkan di sekolah dan saya yakin melihat dari tadi secara sekilas langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu persiapkan, saya yakin praktik baik ini dapat Bapak Ibu terapkan di sekolah dengan baik dan semoga ini menjadi langkah awal kita untuk menyumbangkan pikiran-pikiran kita tercapainya transformasi pendidikan di Indonesia sampai bisa mewujudkan belajar merdeka di Indonesia. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.